Baik, Bu. Baiklah, sebelum memulai presentasi, saya ingatkan kembali untuk peserta yang tidak tampil pada hari ini untuk mempersiapkan pertanyaan karena akan ditanyakan di akhir sesi nanti. Baiklah, langsung saja untuk kelompok selanjutnya kepada kelompok 3, Yunita Putri dan M3 Wahyudi. Kepada kelompok 3 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sambil menunggu kelompok saya yang satu yaitu Wahyu untuk masuk ke Zoom meeting, saya jelaskan terlebih dahulu. Baik, di sini kami menampilkan jurnal yang berjudul Penerapan Proses Poisson Non-Homogen untuk menentukan distribusi probabilitas kedatangan nasabah di BNI Banjarbaru. Kami dari kelompok 3, yaitu dengan anggota M3 Wahyudi dengan NIM F1C220002, dan saya sendiri Yunita Putri Wulandari dengan NIM F1C220006. Yang akan saya tampilkan yaitu table of content-nya. Yang pertama ada ringkasan jurnal, contoh kasus, dan review jurnal. Yang pertama itu ringkasan jurnal. 1. Pendahuluan. Proses Poisson merupakan proses dengan rate yang tergantung pada waktu. Secara spesifik dapat didefinisikan bahwa peluang tidak ada kedatangan pada kondisi awal adalah 1 dan peluang N kedatangan pada kondisi awal adalah 0. Proses ini mempunyai independent increment atau waktu antar kejadian saling bebas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana menerapkan proses Poisson non-homogen pada proses kedatangan nasabah di BNI Banjarbaru. Bagaimana menentukan distribusi probabilitas waktu kedatangan nasabah terbanyak di BNI Banjarbaru. Dan bagaimana menggambarkan proses kedatangan nasabah di BNI Banjarbaru secara grafik. Tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan proses Poisson non-homogen pada proses kedatangan nasabah menentukan di BNI distribusi Banjarbaru, probabilitas waktu kedatangan nasabah terbanyak di BNI Banjarbaru, dan menggambarkan proses kedatangan nasabah di BNI Banjarbaru secara grafik. Pada jurnal ini menggunakan metode penelitian, yaitu yang pertama data penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah semua nasabah yang datang ke BNI Banjarbaru dari tanggal 2 November 2009 sampai dengan 26 November 2009. Sampel penelitian diambil dengan teknik purposive sampling dengan kriteria pengambilan sampel adalah data nasabah yang datang untuk mendapatkan pelayanan pada antrian A. Yang kedua, yaitu menggunakan prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini meliputi yang pertama mempelajari masalah proses Poisson non-homogen. Yang kedua, pengambilan dan pencatatan data kedatangan nasabah di BNI Banjarbaru. Yang ketiga, analisa data berupa menghitung dan menentukan distribusi probabilitas kedatangan nasabah di BNI Banjarbaru. Yang keempat, menggambarkan proses kedatangan nasabah dalam bentuk grafik. Dan yang kelima yaitu interpretasi hasil. Untuk hasil dan pembahasan dalam jurnal ini yaitu bisa dilihat, ini merupakan tabel 1 yaitu laju kedatangan nasabah per jam. Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat ditentukan laju kedatangan nasabah per jam yang ditunjukkan pada tabel 1 tersebut. Tabel 1 menunjukkan bahwa laju kedatangan nasabah per jam pada pagi hari berkisar antara 40 sampai 80 nasabah.
pada siang dan pada sore hari berkisar antara 40 sampai 50 nasabah. Sehingga dapat dikatakan bahwa laju kedatangan nasabah per jam mempunyai jumlah rata-rata yang hampir sama dari hari ke hari. Yang selanjutnya ini ada tabel kedua, yaitu merupakan ekspektasi kedatangan nasabah. Dengan mengintegralkan laju kedatangan nasabah per jam yang ditunjukkan pada tabel 1, maka didapatkan ekspektasi mean kedatangan nasabah seperti tabel 2. Pada tabel 2, interval waktu diasumsikan dari 0 sampai 8, di mana hal tersebut mewakili interval waktu dari pukul 8 sampai dengan pukul 4 sore pada kondisi yang sebenarnya. Kemudian, dengan mensubstitusikan ekspektasi atau meng-value function yang ditunjukkan pada tabel tersebut, maka didapatkan persamaan berikut. Bisa kita lihat yaitu persamaan P, NT sama dengan K, yaitu sama dengan eksponen pangkat min MT dikali dengan MT pangkat K dibagi dengan K faktorial, yaitu sama dengan eksponen pangkat min 400 ditambah 43 kali T dikurang 6 dikali 400 ditambah 43 kali T kurang 6 pangkat K per K faktorial. Dengan cara yang sama didapatkan distribusi probabilitas untuk masing-masing mean dari kedatangan nasabah, di mana distribusi probabilitas yang terbesar berada pada interval waktu antara 0 sampai 4 atau pada pukul 8 sampai 12 siang. Sedangkan pada interval 4 sampai 8 distribusi probabilitasnya sangat kecil dan mendekati 0. Sehingga distribusi probabilitas kedatangan nasabah yang terbesar adalah pada pagi hari. Ini merupakan grafik kedatangan nasabah. Bisa kita lihat untuk gambar yang pertama merupakan grafik laju kedatangan nasabah per jam pada pagi hari. Menunjukkan bahwa rata-rata kedatangan nasabah per jam pada pagi hari berkisar antara 40 sampai 75 nasabah per jam, dengan frekuensi kedatangan nasabah terbanyak berada pada angka 70. Untuk gambar kedua ini merupakan grafik laju kedatangan nasabah per jam pada siang hari. Menunjukkan laju kedatangan antara 40 sampai 54 nasabah per jam, dengan frekuensi kedatangan nasabah terbanyak berada pada angka 46. Selanjutnya itu gambar 3 yang merupakan grafik laju kedatangan nasabah per jam pada sore hari. Menunjukkan laju kedatangan antara 35 sampai 50 nasabah per jam, dengan frekuensi kedatangan nasabah terbanyak berada pada angka 45 sampai 50. Berdasarkan ketiga gambar tersebut, maka disimpulkan bahwa pada pagi hari angka kedatangan nasabah lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka kedatangan nasabah pada siang hari ataupun sore hari, dan dari data yang diperoleh terlihat bahwa kedatangan nasabah pada hari Senin lebih tinggi jika dibandingkan hari-hari yang lain. Jika dibandingkan jumlah kedatangan nasabah dari minggu pertama sampai minggu keempat, dapat dikatakan bahwa angka kedatangan nasabah pada minggu pertama lebih tinggi dibandingkan dengan minggu kedua, ketiga, ataupun keempat. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kedatangan nasabah tertinggi yaitu pada hari Senin di minggu pertama, antara pukul 8 sampai 12. Secara keseluruhan data kedatangan nasabah per jam ditunjukkan oleh gambar 4, yaitu grafik laju kedatangan nasabah pada November 2009. Berikut merupakan grafik 4, yaitu grafik laju kedatangan nasabah pada November 2009. Berdasarkan gambar 4 dapat ditunjukkan bahwa kedatangan nasabah tertinggi pada pagi hari berada pada angka 77 dan angka kedatangan terendah adalah 40. Pada siang hari, kedatangan tertinggi berada pada angka 54 dan angka kedatangan terendah adalah 40. Sedangkan pada sore hari, kedatangan nasabah tertinggi berada pada angka 51
dan angka kedatangan terendah adalah 35, sehingga dapat terlihat bahwa laju kedatangan nasabah tertinggi adalah pada pagi hari. Untuk kesimpulan, yaitu kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa proses Poisson non-homogen dapat diterapkan pada proses kedatangan nasabah di BNI, Banjarbaru, dan distribusi probabilitas kedatangan nasabah terbanyak pada bulan November 2009 adalah pada hari Senin di minggu pertama bulan November, yaitu pada tanggal 2 November 2009 pukul 8 sampai 12 siang waktu Indonesia bagian tengah. Selanjutnya, yaitu ada contoh kasus. Di sini kami di sini merupakan banyaknya data terkonfirmasi positif COVID-19 pada 14 Januari 2021 sampai 13 Mei 2021. Data yang digunakan adalah data terkonfirmasi positif COVID-19 pada 14 Januari 2021 sampai 13 Mei 2021 di Jawa Barat. Sumber data yang digunakan diperoleh dari Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat. Data yang digunakan terdiri dari 120 data dengan rentang interval 0 dengan interval T lebih besar dari sama dengan 0 dan T lebih kecil sama dengan 120. Dengan mengambil rentang per 30 hari, maka interval yang digunakan adalah 0,30, 30,60, 60,90, 90,120. Selanjutnya, untuk memperoleh rate lambda adalah dengan menghitung rata-rata dari data pada masing-masing interval, maka dapat kita lihat pada gambar tersebut dengan menggunakan persamaan satu ini, maka diperoleh datanya untuk MT yaitu 192.870. Selanjutnya yaitu dengan MT 192.870 akan dicari probabilitas bertanya orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 diantaranya sebagai berikut. Tabel 1 ini merupakan probabilitas bertambahnya orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan menghasilkan PKT yaitu 0,50060056. Selanjutnya itu ada review jurnal yang akan dijelaskan oleh Wahyu. Oke, Wahyu baru saja bergabung. Silakan Wahyu. Maaf karena Wahyu terhalang sedang ada masalah, yaitu akan saya lanjutkan dengan mereview jurnal, yaitu yang pertama dari judul. Di bagian judul sudah cukup bagus karena sudah disampaikan metode yang digunakan sehingga membuat calon pembaca menjadi tertarik. Untuk abstrak, yaitu pada abstraknya ada baiknya jika menggunakan bahasa Indonesia, karena pada bagian isi jurnalnya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi,
agar ada kesinkronan antara semuanya. Untuk judul, maaf, ini maksudnya untuk latar belakang. Pada bagian ini sudah cukup bagus karena sudah menceritakan bagaimana latar belakang kejadian masalah yang akan diangkat. Selanjutnya ada metode penelitian. Di bagian ini sudah lengkap sekali peneliti menuliskan mulai dari data yang digunakan, kemudian prosedur-prosedur penelitiannya. Tapi Untuk ini hasil Wahyunya dan ada nih. pembahasan, Ini ada Wahyu di Zoom. Kenapa Wahyu tidak ada ini? Tidak ada kontribusi sama sekali ini dalam presentasi? Wahyunya ada ini? iya Bu, ada. Cuman katanya itu Bu, dia lagi ada di dalam masjidnya tuh lagi bunyi, jadi berisik gitu Bu. Oh, oke lah. Oke, lanjut. Oke Bu, makasih. Untuk selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Dalam hasil dan pembahasan pada jurnal ini sudah cukup bagus karena juga sudah sesuai dengan permasalahan yang mau dijelaskan atau diteliti di bagian pendahuluan. Untuk kesimpulan, pada bagian kesimpulan, penulis juga sudah menggambarkan tujuan yang dicapai dalam penelitian ini, yaitu menentukan apakah proses Poisson non-homogen dapat diterapkan pada proses kedatangan nasabah di BNI Banjarbaru. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Sudah bagus karena sudah sesuai dengan penulisan daftar pustaka yang benar. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, untuk sesi tanya jawab akan kita lanjutkan setelah sholat asar sekitar jam 4 nanti. Terima kasih. Oke, terima kasih moderator Ibu Enmid ya.